Kisah inspiratif dari Hajah Siti Raham, istri hebat, cinta sejati Buya Hamka. Buya Hamka, seorang ulama besar, cendekiawan dan sastrawan berharisma. Beliau juga seorang pengajar dan wartawan di masa itu. Buya Hamka cakap berbahasa Arab sehingga beliau dapat meneliti karya-karya dari pujangga dan ulama besar dari Timur Tengah. Berkat kecakapannya berbahasa Arab, beliau juga dapat meneliti karya sastra Prancis, Inggris, dan Jerman. Figur pahlawan nasional yang jasanya masih tetap dikenang sampai hari ini. Karya-karya sastranya yang hebat, yang banyak dikaji ulang oleh peneliti lain di Indonesia. Bahkan sampai ke negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Karya sastranya yang terkenal, seperti Di Bawah Lindungan Ka'bah, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, Merantau ke Delhi, Tuan Direktur, Di Tepi Sungai Dajlah, dan Terusir. Adalah dari sekian banyak karya sastra yang melambungkan nama Buya Hamka sebagai penulis. Selain dari cerita perjalanan panjang, jiwa nasionalismenya, dan sebagai tokoh ulama besar yang mengukir sejarah hebat di bumi Nusantara, masih ada terselip kisah inspiratif, yang mengharukan dari cinta sejati Buya Hamka, dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Yaitu kisah cinta sejatinya, bersama Umi Hajah Siti Raham. Sosok istri, yang bersahaja, sangat setia, sederhana dan cerdas mengelola finansial rumah tangga, bahkan terkungkung lama dalam keterpurukan ekonomi keluarga. Sosok wanita hebat dengan tutur kata yang lembut, terbuka, dan selalu berterus terang, dengan aksen bahasa Minang yang sangat kentara. Seorang istri yang tak banyak menuntut. Figur ibu yang sangat dicintai oleh 10 buah hatinya bersama Buya Hamka. Ungkapan ini, tentu dirasa tepat untuk sang istri. Di balik kesuksesan seorang suami, terdapat peran hebat seorang istri yang menyertai. Kisah rumah tangga Buya Hamka bersama Umi Hajah Siti Raham, dapat dijadikan role model keharmonisan, dengan pasangan hidup kita. Setelah 2 tahun bertunangan, Buya Hamka pun menikahi Hajah Siti Raham binti Endah Sutan, tepat di hari Jumat, tanggal 5 April tahun 1929. Siti Raham merupakan anak dari salah satu saudara laki-laki dari ibunda Buya Hamka. Saat itu, Buya Hamka berusia 21 tahun, sedangkan Siti Raham berusia 15 tahun. Usia yang terpaut 6 tahun. Usia yang sangat muda untuk memaknai hidup berumah tangga. Namun, tidak bagi pasangan sejati ini. Di awal membangun rumah tangga, dijalani dalam kondisi penuh keprihatinan. Jauh dari kata cukup, kala itu. Namun bagi Hajah Siti Raham, untuk menjadi seorang istri, baginya tidak memandang harta, dan materi dari keadaan angkuh haji, sebutan untuk suami tercinta, Buya Hamka. Ketika ekonomi mereka sedang sulit, Buya Hamka pernah mengeluarkan beberapa helai kain bugisnya untuk dijual. Namun dicegah oleh sang istri dengan mengatakan, "Kain angkuh haji jangan dijual, biar kain saya saja. Karena angkuh haji sering keluar rumah. Kalau di luar, jangan sampai angkuh haji terlihat sebagai fakir miskin." Begitulah Hajah Siti Raham menjaga martabat sang suami, Buya Hamka. Tak jarang, beliau sering berkorban menjual perhiasan dan barang-barang miliknya. Perhiasan dan barang itu dijual di bawah harga pasar, dengan harapan agar cepat terjual. Uang itu, digunakan untuk membeli beras serta biaya sekolah anak-anaknya. Hidup dengan keterbatasan, namun tegar mengarungi hidup dengan kecekatan. Bahkan ketika hendak menunaikan ibadah sholat pun, Siti Raham harus bergantian dengan suami. Dikarenakan kondisi rumah yang sangat sempit saat itu. Sebagai istri yang sangat memahami keadaan suami, Hajah Siti Raham tidak pernah menuntut, di luar batas kemampuan Buya Hamka. Posisi suami yang pernah menduduki jabatan,
sebagai konsul Muhammadiyah di Sumatera Barat. Membuat Buya Hamka seringkali berkeliling di kampung-kampung pedalaman, di mana saat itu tidak ada kendaraan, motor atau mobil seperti sekarang ini. Buya Hamka hanya menaiki bendi atau delman, bahkan tak jarang ulama besar itu berjalan kaki dalam masa pengabdiannya. Ketika menjalankan tugas ini, Buya Hamka bisa berhari-hari tidak pulang ke rumah. Kondisi ini dimaklumi oleh sang istri, Hajah Siti Raham. Hingga pada masa ujian terberatnya, di saat Buya Hamka harus dipenjara selama 2 tahun lebih oleh pemerintah, hanya karena sang ulama besar ini berseberangan pendapat kala itu. Namun sang istri tidak pernah menyerah, apalagi pesimis untuk melanjutkan rumah tangganya bersama Buya Hamka. Di masa tersulit ini, dia masih setia, tetap melanjutkan semua tanggung jawab, kebutuhan keluarga, dan masih mengutamakan pendidikan untuk buah hatinya. Sang istri tak pernah menyerah, walaupun semua orang terdekat, teman, bahkan saudara pun menjauh. Kondisi yang sulit itu diperparah lagi dengan royalti tulisan Hamka yang terhenti. Namun sosok wanita kuat ini sanggup mengatasinya. Semua ia lakukan dengan tetap tegar, agar tidak menambah beban pikiran suaminya saat dipenjara. Hingga suatu masa, kondisi berbalik 180 derajat, yang bisa saja dimanfaatkan oleh pasangan sejati ini. Sekitar tahun 1959, di masa pemerintahan Soekarno berkuasa, muncullah sebuah peraturan dari pemerintah yang menyuruh Buya Hamka memilih jabatan pegawai negeri golongan F atau menjadi anggota partai. Ketika Buya Hamka meminta pendapat kepada istrinya, Hajah Siti Raham memberikan jawaban yang mengejutkan. Kita kan tak pernah menjadi orang kaya dengan kedudukan Angku Haji sebagai pegawai. Maka, jadi Hamka sajalah. Jawaban Hajah Siti Raham ini menunjukkan kesederhanaan sebagai seorang istri. Ia tidak berambisi dengan keduniawian yang membutakan. Buya Hamka menganggap istrinya sebagai teman perjuangan hidup sepanjang masa. Karena setiap kali ketika terjadi suatu permasalahan, beliau melibatkan sang istri untuk memberikan masukan maupun keputusan. Termasuk juga ketika Buya Hamka diundang oleh Jenderal Nasution ke kantornya pada tahun 1960. Undangan yang berisi tawaran pangkat mayor jenderal tituler oleh pemerintah. Undangan dari pemerintah ini didasari karena jasa besar Buya Hamka saat itu, dalam menghimpun kekuatan rakyat di Sumatera Barat dan Riau. Buya Hamka pun meminta masukan dan saran dari sang istri. Dengan lembut, Hajah Siti Raham menjawab, lebih baik Angku Haji tetap berperan di Masjid Agung Al-Azhar, lebih terhormat di hadapan Allah. Buya Hamka juga pernah diundang oleh Menteri Agama, yaitu Profesor Dr. Mukti Ali, di kantornya pada tahun 1970-an. Pada pertemuan itu, Menteri Agama mengungkapkan selamat akan diangkatnya Buya Hamka menjadi duta besar di negeri Saudi Arabia. Namun, pada waktu itu Buya Hamka tidak langsung memberikan jawaban. Beliau memilih untuk meminta pendapat dahulu kepada sang istri tercinta. Dengan halus pun, Hajah Siti Raham pun mengatakan, Angku Haji, umat mulai semarak saat ini. Dakwah yang semakin semarak itu, semua dimulai dari Angku Haji. Di masjid ini, apa yang Angku Haji bina, telah terpancar dan dicintai umat. Apa semua yang baru ini akan ditinggalkan begitu saja, dan diganti dengan kegiatan sebagai duta besar. Sebagai duta besar, hampir setiap malam nanti, Angku Haji harus menghadiri jamuan, yang diadakan oleh para duta besar yang berada di Arab itu. Lalu, kapan waktu tersedia untuk Angku Haji mengaji Al-Quran, yang tidak pernah ditinggalkan sejak kecil? Kapan waktunya untuk membaca, menambah ilmu? Kapan pula waktunya untuk menjalankan hasil ilmu
yang Angku Haji dapatkan dari membaca itu. Lebih baik, masjid di depan rumah ini saja, Angku Haji kelola dengan baik. Pahalanya dapat dirasakan oleh umat, dan sekaligus, insya Allah diridhoi oleh Allah. Jawaban sang istri ini pun membuat sang suami makin mencintai istrinya. Maka tidak mengherankan jika banyak kata-kata bijak dari Buya Hamka mengenai cinta dan kehidupan yang menjadi inspirasi kita hari ini. Di antaranya, kecantikan yang abadi terletak pada keelokan adab dan ketinggian ilmu seseorang. Bukan terletak pada wajah dan pakaiannya. Jelas bahwa rumah tangga yang damai adalah kombinasi antara kekuatan laki-laki dan kelembutan perempuan. Cinta bukan mengajar kita lemah, tetapi membangkitkan kekuatan. Cinta bukan mengajar kita menghinakan diri, tetapi menghembuskan kegagahan. Cinta bukan melemahkan semangat, tetapi membangkitkan semangat. Kata-kata yang lemah dan beradab dapat melembutkan hati dan manusia yang keras. Iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi. Namun ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri. Satu-satunya alasan kita untuk hadir di dunia ini adalah untuk menjadi saksi atas keesaan Allah. Masih banyak hal istimewa yang membuat Buya Hamka sangat mencintai sang istri hingga akhir hayatnya. Hingga Hajah Siti Raham menutup mata pada usia 58 tahun, dikarenakan sakit yang dia derita. Sungguh perjalanan sejati, menemani Buya Hamka, dalam suka maupun duka, selama 43 tahun. Sehingga kepergiannya, meninggalkan duka mendalam di hati Buya Hamka, karena begitu banyak jejak kebaikan, dan kenangan indah yang ditinggalkan sang istri, di hati beliau.